Mendekati pemungutan suara 14 Februari mendatang, sejumlah kader PDI Perjuangan lompat pagar mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Apakah hengkangnya sejumlah kader Banteng berpengaruh pada pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan di pemilu 2024? Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Parera dan Direktur Eksekutif Indo Strategi Khoirul Umam. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana, selamat Oke. sore Bang Andreas. Selamat sore Nana. Saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, pada pemilu kali ini beberapa kader senior dari PDI Perjuangan hengkang ya dan pindah dukungan ke paslon 2 Prabowo Gibran seperti Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait dan Stefanus Gusma. Kemudian beberapa pengurus Taruna Merah Putih juga mundur. Apa evaluasi PDI Perjuangan terhadap mundurnya sejumlah kader ini? Ya sebenarnya kalau di PDI Perjuangan di pasangan Ganjar dan Mahfud, ya kita lebih fokus ke ya, pemenangan gitu. Artinya soal yang berkaitan dengan apa ada yang mundur, kemudian ada yang pindah. Ini di dalam proses politik seringkali terjadi gitu, dan di PDI Perjuangan kita bukan hal yang terlalu merisaukan gitu, karena istilahnya satu datang ya 100.000 yang satu pergi 100.000 yang datang gitu. Dan ya alasan kepindahan pun kan seringkali kita tahu macam-macam gitu. Tapi ya beberapa kader ini kan sebenarnya juga ya kita tahu di dalam artinya mungkin juga mereka selama ini perlu tempat yang dan perlu pengakuan di tempat yang ya dianggap mereka menganggap bahwa di situ ada pengakuan yang lebih baik. Dan menurut saya itu hal yang sah-sah aja. Cuma ya pengalaman saya selama ini yang meninggalkan partai juga akhirnya ya biasa-biasa aja gitu di dalam perjalanan politiknya gitu. Sejak dari dulu sejarah partai PDI, kemudian PDI Perjuangan, banyak yang meninggalkan, tapi banyak juga yang kemudian datang, lebih banyak yang datang. Dan ya ternyata yang meninggalkan itu juga di dalam perjalanan karir politiknya kan ya ternyata biasa-biasa aja atau bahkan menghilang, tidak kedengaran lagi. Oke. Dan itu adalah ya Baik. perjalanan politik yang Baik. biasa. Jadi buat PDI Perjuangan ini adalah perjalanan politik hal yang biasa ya, patah satu tumbuh 1000. Jadi nggak ada evaluasi apapun ya Bang Andre ya? Ya untuk sementara kita fokus pada pemenangan Ganjar Mahfud itu jauh lebih penting. Bahwa mereka mengundurkan diri kemudian mencari sensasi untuk berita itu hal yang ya itu hak mereka. Tetapi buat PDI Perjuangan kita tetap fokus pada keputusan politik yang sudah dilakukan, dan itu jauh lebih penting ketimbang ya terlalu banyak berpikir soal ada yang mundur kemudian itu menjadi hal yang ya luar biasa. Sebenarnya itu tidak. Baik, Mas Umam, apa kemudian yang Anda lihat, yang Anda bisa analisa dengan mundurnya sejumlah kader dari PDI Perjuangan, karena fenomena ini ternyata baru pertama kali lagi terjadi loh. Iya Mbak Nana, saya pikir ini adalah sebuah ujian yang sebenarnya cukup serius dan harus diantisipasi oleh PDIP, karena bagaimanapun juga ini terkait dengan soliditas mesin partai, sekaligus juga loyalitas yang selama ini dipupuk begitu intens, begitu kuat melalui proses kaderisasi di PDIP yang cukup kuat menonjolkan loyalitas, militansi, dan juga tentu ideologisasi di level kader-kadernya. Oleh karena itu, apa yang terjadi saat ini dengan mundurnya Stefanus Gusma, yang juga menjadi representasi dari Ketua Umum Partai Pemuda Katolik misalnya, tentu akan memberikan impact yang signifikan, terutama pada segmen kelompok muda Katolik, karena kita juga tahu bahwa PDIP sendiri atau PDI adalah sebuah partai yang cukup kokoh, kuat, memiliki segmen basis pemilih loyal yang mapan, salah satunya karena memang hasil dari fusi sejumlah partai-partai yang memang memiliki segmen tertentu. Salah satunya waktu itu yang menjadi elemen yang melebur menjadi PDI adalah selain Partai Kristen Indonesia juga Partai Katolik. Nah, oleh karena itu elemen-elemen ini tentu harus menjadi evaluasi betul. Tadi disampaikan oleh Bang Andre, ini tidak membuat gusar, ini sesuatu yang biasa, tetapi tentu dalam konteks koridor kepartaian, konstitusi partai, semua ini harus dievaluasi. Meskipun
Di saat yang sama, Mbak Nana, bahwa fenomena ini tentu akan menjadi sebuah pelajaran sekaligus juga filter yang cukup baik. Karena bagaimanapun juga dalam situasi dan juga dinamika politik praktis yang tentu lekat dengan oportunisme, lengkap dengan pragmatisme menjelang pemilu, menjelang pilpres. Nah, wahana seperti ini adalah sebuah proses seleksi alamiah yang cukup baik untuk memilah, untuk memisahkan mana kader yang memang betul-betul menjaga loyalitas kepartaiannya, mana Baik. yang tidak. Tetapi memang perlu dicek sekali lagi apakah mundurnya Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait, kemudian sekarang adalah Stefanus Gusma, ini betul-betul terkait dengan pragmatisme ataukah sebenarnya ada semacam harapan atau ekspektasi di mana kemudian ruang ekspresi dan aktualisasi mereka sebagai politisi muda tidak mendapatkan ruang yang memadai di dalam PDIP. Kalau misal memang itu yang menjadi faktor elemen terkuatnya, maka kemudian evaluasi di dalam konteks internal PDIP rasanya perlu dilakukan Oke, jadi ke depan. menurut Mbak Mas Nana. Umam evaluasi di internal PDIP perlu dilakukan ya untuk menghadapi ujian ini. Ujian loyalitas dari kader-kadernya di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja ya. Berseberangan dengan pemerintah. Bang Andre, apakah kemudian mundurnya sejumlah kader ini diakui berpengaruh pada kerja pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan di pemilu legislatif? Karena ini ujian ini, kalau tadi menurut Mas Umam. Saya sebenarnya saya tidak mau mengatakan, tapi yang poin yang kedua yang disampaikan oleh Mas Umam tadi, bahwa hal yang berkaitan dengan lebih kepada pragmatisme, Ya. dan itu kan disampaikan juga gitu oleh teman-teman ini. Karena kami tahu lah, gitu, kita tahu bagaimana perjalanan. Memang ada beberapa kawan ini mungkin yang ya mungkin merasa tidak mendapat tempat yang cukup dengan kapasitas yang mereka miliki secara pribadi di tengah partai. Tapi ya itu di dalam politik itu hal yang hal yang sering kali terjadi gitu, dan itu adalah ujian sebenarnya, ujian loyalitas orang terhadap partai, terhadap keyakinan ideologisnya gitu. Nah, sehingga memang di sini antara ya ideologisme dan loyalitas dan kemudian pragmatisme yang bekerja di dalam diri tiap orang tentu berbeda-beda gitu, dan ya saya kira di sini ya saringan itu terjadi gitu, itu terjadi. Bahwa apakah ini sangat berpengaruh dan perlu dievaluasi? Ya untuk saat ini kita tidak punya cukup waktu untuk itu. Mungkin nanti ya setelah perjalanan penting pilpres, pileg, pilpres ini, ya nanti baru kita akan lakukan evaluasi untuk itu. Tapi untuk saat ini saya kira tidak ada waktu untuk terlalu banyak berpikir soal itu gitu. Karena toh ya kalau saya lihat di dalam ini kan, kalau kita lihat kasus per kasus gitu, kami tahu gitu, siapa pergi ini dengan apa pengaruhnya gitu, dan itu terbaca di dalam perjalanan politik. Oke, Mas Umam, ada dampak signifikan nggak dengan mundurnya seperti Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait, apalagi tadi Marwarar Sirait mengatakan ketika mendampingi Prabowo Gibran kampanye begitu ya, menjanjikan bahwa angka Prabowo Gibran di Majalengka, Sumedang dan daerah yang dulu menjadi basisnya Marwarar ini bisa menang 51%. Mbak Nana, tentu impact elektoral akan terjadi. Memang di segmen-segmen tertentu, di lokus-lokus wilayah teritorial tertentu yang menjadi salah satu basis kekuatan dari para politisi tersebut, tentu akan mengikuti kemana kemudian arah preferensi politik mereka. Tapi kalau misal kemudian yang dimaksud adalah impact elektoral dalam skala yang besar, memang tidak akan terjadi sebuah dampak signifikan. Meskipun akan ada dampak lain, yaitu dampak psikologis. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian sebuah gerbong besar ditinggalkan oleh sejumlah kader-kader muda terbaiknya yang selama ini menjadi ikon dari youth politician, kemudian justru memilih untuk hijrah ke kekuatan partai lain atau kekuatan segmen dari paslon lain, tentu itu akan menghadirkan sebuah pukulan politik yang cukup signifikan secara psikologis. Oleh karena itu, secara psikologis berpengaruh ya. Oke.
secara psikologis berpengaruh dan tampaknya ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang dimana masyarakat kita juga akan cenderung mengikuti sebuah tren umum yang seringkali berkembang menjelang pemilu, menjelang Oke. pilpres, di mana secara sosioantropologis ada semacam kecenderungan dari karakter swing voters kita itu yang justru mengikuti atau ikut-ikutan untuk memberikan dukungan kepada paslon yang dipersepsikan memiliki potensi untuk menang lebih besar. Bandwagon effect Nah, maksudnya ya hal Mas? ini Ya. tampaknya juga, nah betul, dan di saat yang sama tentu paslon yang dianggap memiliki keberpihakan dengan kekuasaan tampaknya juga direspon oleh masyarakat sebagai sebuah potensi yang tadi kemudian bisa membawa para pemilih untuk ikut-ikutan berada di kubu mereka. Baik. Nah, situasi ini yang tampaknya kemudian perlu diantisipasi. Pesannya adalah jangan sampai bagi PDIP jangan sampai ada eksodus politisi-politisi yang lain mengikuti jejak dari Mas Budiman, Mas Ara, kemudian Bang Stefanus. Jangan sampai kemudian ini terjadi bedol deso dalam skala yang kecil, sedang maupun besar yang tentu akan berdampak terhadap PDIP sendiri maupun terhadap elektabilitas dari paslon nomor 3 Mas Ganjar dan Pak Baik. Mahfud MD. Baik, terakhir Bang Andre ya, bagaimana kemudian langkah PDI Perjuangan ke depan mencegah lompatnya kader mendukung paslon 2? Karena ini sudah ada semacam pernyataan begitu ya dari TKN Prabowo Gibran bahwa mendekati nanti waktu pemungutan suara akan lebih banyak lagi yang lompat pagar. Bagaimana antisipasinya, Bang Andre? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk saat ini kita fokus lebih pada hal-hal yang sudah kami persiapkan untuk pemenangan Ganjar dan Mahfud, dan ini akan berubah, akan berjalan dan berubah di dalam perjalanan terutama ya nanti ya, ketika 14 Februari nanti gitu. Bahwa Nana alasan-alasan yang dikemukakan pun sangat sangat rentan dan bisa dinamis, bisa sangat berubah ketika teman-teman ini membuat keputusan itu gitu. Nah, sehingga saya kira tidak sangat perlu menjadi hal yang dirisaukan, tetapi ya tetap tentu kita memperhatikan ini dan ya kawan-kawan ini sudah membuat keputusan, itu adalah hak politik mereka gitu. Bahwa perjalanan politik ke depan nanti kita lihat bagaimana ya masing-masing orang dengan sikap dan keputusan yang dibuat. Baik, kita tunggu nanti bagaimana situasi politik, apakah akan lebih dinamis, apakah akan lebih banyak lagi kader dari PDI Perjuangan yang lompat pagar dengan alasan tadi yang banyak disebutkan. yang akan datang, Nana, banyak yang datang dan sudah ada di dalam PDI Perjuangan dan mereka bekerja untuk Ganjar dan Mahfud, dan itu yang saya kira jauh lebih penting untuk kami dan kami lakukan itu. Ya. Jadi itu menurut Bang Andre bahwa lebih banyak lagi yang datang ke PDI Perjuangan untuk membantu pemenangan partai dan juga Ganjar Mahfud, tapi di sisi lain apakah nanti dengan situasi politik yang semakin dinamis akan ada lagi kader PDI Perjuangan yang lompat pagar mengalihkan dukungan ke Prabowo Gibran sesuai klaim dari TKN Prabowo Gibran? Sekali lagi kita tunggu perkembangannya. Sebentar lagi kurang dari 2 minggu mungkin ya kita akan menghadapi pemungutan suara di pemilu 2024. Terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah bergabung pada sore hari ini. Saya selalu Bang Andre dan juga Mas Umam. Oh, terima kasih.